Welcome back to English Classroom. In this video, we will discuss about announcement. Pada pembelajaran dalam materi kali ini, kita akan bagikan topik materi dalam dua sub pokok bahasan, dimulai dari mengenali teks announcement dan kemudian membaca teks announcement. Kita masuk pada bahasan yang pertama. Apakah yang dimaksud dengan announcement? Apabila ditinjau dari asal kata, announcement berasal dari kata kerja announce yang bermakna mengumumkan. Dari kata announce diberikan akhiran atau suffix man di akhir kata, menjadi announcement yang bermakna pengumuman. Tentu kamu sudah familiar bukan dengan kata ini? Menurut kamus Merriam-Webster, announcement adalah the act of announcing something or being announced, atau a public notification or declaration. Dari sini kita bisa mendefinisikan announcement adalah an important notification to the public or a group of people. Sebuah pemberitahuan penting yang disampaikan kepada khalayak ramai atau kepada sekelompok orang. Dalam hal ini, tentu saja sebuah teks pengumuman harus ditempatkan, dipublikasikan, disiarkan ke publik atau ke sekelompok orang. Well, artinya sebuah teks announcement akan memiliki fungsi apabila ditempatkan di tempat yang seharusnya. Sekarang, mari kita perhatikan contoh dari teks announcement berikut ini. Secara umum, teks announcement terdiri dari 3 bagian atau 3 struktur penulisan, yaitu opening, kemudian content, dan yang terakhir adalah closing. Pada bagian opening berisi informasi tentang hal apa yang diumumkan. Pada bagian konten berisi informasi detail atau informasi spesifik dari sebuah pengumuman. Dan bagian closing adalah kalimat penutup dari sebuah pengumuman yang diakhiri dengan signature atau informasi tentang siapa yang membuat pengumuman. Nah, pertanyaannya, apakah semua teks announcement memiliki ketiga struktur di atas? Jawabannya adalah tidak. Ada beberapa teks announcement yang hanya terdiri dari satu paragraf saja. Kalimat pembuka, isi pengumuman, dan kalimat penutup menyatu dan dibuat sederhana dalam satu paragraf. Sekarang kita masuk pada bagian kedua dalam materi ini, yaitu reading an announcement text. Dalam membaca sebuah teks pengumuman, ada beberapa informasi penting yang harus kita ketahui untuk memahami teks dengan baik, seperti siapa yang membuat pengumuman, kapan pengumuman dibuat, kepada siapa ditujukan, tentang apa pengumuman tersebut, dan informasi spesifik atau detail apa yang disampaikan dalam teks pengumuman. Mari kita bahas satu persatu. Siapa yang membuat pengumuman dalam soal ditanyakan dengan who made the announcement, who wrote the announcement, who issued the announcement. The announcement is released by bla 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 bla. Untuk menemukan jawabannya, bisa dilihat pada bagian paling bawah atau signature dalam an official announcement. Dan bisa juga dilihat pada bagian header dalam sebuah official announcement. Cukup mudah bukan? Seperti dalam contoh 2 pengumuman berikut ini.
Selanjutnya adalah menemukan informasi tentang kapan sebuah pengumuman dibuat atau dipublikasikan. Biasanya, pertanyaan ini akan muncul dalam teks pengumuman yang dipublikasikan melalui media massa atau dalam bentuk surat pemberitahuan. Dalam soal, biasanya ditanyakan dengan pertanyaan seperti When was the announcement released? When was the announcement published? When was the announcement issued? The announcement is released on blah 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 blah. The announcement is published on blah 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 blah. The announcement is issued on blah 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 blah. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, lihatlah ke dalam teks, cari dan temukan semua tulisan tentang penanggalan. Biasanya, informasi tersebut diletakkan pada bagian atas teks pengumuman atau pada bagian paling bawah, seperti yang terlihat dalam contoh teks pengumuman berikut ini. Berikutnya adalah menemukan informasi kepada siapa pengumuman ditujukan. Who is the announcement for? To whom the announcement is addressed. The announcement is addressed to bla 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 bla. Jawaban dari pertanyaan tersebut ada yang tertulis dengan jelas di dalam teks dan ada juga yang tidak tertulis. Perhatikan contoh dalam pengumuman berikut ini. Selanjutnya adalah menemukan topik dari sebuah teks pengumuman. Biasanya dalam soal ditanyakan dengan What is the announcement about? What is the topic of the announcement? The announcement is about. Untuk menemukan topik dari sebuah teks pengumuman, bacalah teks tersebut secara keseluruhan. Pahamilah siapa yang membuat pengumuman dan ditujukan kepada siapa serta dalam konteks apa pengumuman tersebut dibuat. Perhatikan contoh teks pengumuman berikut ini. Pengumuman ini dipublikasikan melalui surat kabar atau koran. Bagian judul dari berita sudah menggambarkan topik dari pengumuman tentang pembatalan konser JYG di Singapura. Selain itu, juga diperjelas dalam paragraf pertama. Contoh lain, perhatikan pengumuman berikut ini. Pengumuman ini dipublikasikan oleh sebuah sekolah dan ditujukan kepada para siswa. Yang menjadi topik dari pengumuman ini adalah registrasi. Informasinya bisa kita lihat pada bagian konten announcement di paragraf kedua. Contoh terakhir, perhatikan teks announcement berikut. Pengumuman ini dibuat oleh direktur sebuah perusahaan dan ditujukan kepada shareholder atau pemegang saham. Yang menjadi topik dari pengumuman ini adalah Annual General Meeting of Shareholder, yang mana informasinya bisa kita temukan di paragraf pertama. Baik, sekarang kita bahas tentang informasi spesifik dan detail yang sering ditanyakan dalam sebuah teks announcement. Pertanyaan yang sering muncul adalah berkenaan dengan waktu, tempat, dan kondisi tertentu dalam sebuah teks pengumuman. Perhatikan poin yang ditunjukkan dalam infografik berikut ini. Bagian terakhir dalam bahasan materi di video ini adalah how to find main idea of paragraph in an announcement text. Ide pokok paragraf dalam teks announcement ditanyakan dengan what is main idea of paragraph 2? Paragraph 3 is about.
The second paragraph is focused on blah 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 and etc. Dalam menemukan main idea, tentu kita harus membaca paragraf yang ditanya dalam soal, kemudian pilah dan tentukan yang mana kalimat yang menjadi topic sentence dan yang mana kalimat yang menjadi supporting sentence. Lalu, di dalam kalimat yang menjadi topic sentence, terdapat satu kata yang menjadi keyword, dan keyword tersebut bisa dijadikan sebagai salah satu patokan untuk memilih jawaban yang menjadi main idea paragraf. Tapi, perlu diingat, terkadang orang yang membuat soal juga menggunakan sinonim dari keyword tadi dalam opsi jawaban. Untuk itu, kamu harus lebih teliti dan perbanyak penguasaan kosakata dengan sinonimnya. Sebagai contoh, perhatikan penggalan dari paragraf dalam announcement berikut ini. Sebagai bagian akhir dari materi pembelajaran dalam video ini, mari kita simpulkan. Announcement is an important notification to the public or a group of people. In general, announcement text has three structures: opening, content, and closing. When you read an announcement text, you need to know what is it about, when it was published, who was published it, to whom it is addressed. Is there any detail of time and condition mentioned? That's all for today. See you on the next lesson and have a nice day. Bye-bye.